Alia sudah lama diam atas setiap luka yang diberi keluarga suaminya. Namun, saat anaknya dihina di depan umum, batas kesabarannya runtuh. Dalam hitungan detik, hidup yang selama ini ia pertahankan berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Alia masih ingat dengan jelas hari ia berdiri di depan rumah besar keluarga Raka untuk pertama kalinya. Rumah dengan pagar tinggi dan halaman luas yang tampak begitu megah. Namun dinginnya menembus sampai tulang. Saat itu ia membawa harapan besar. Diterima, disayangi, dianggap bagian dari keluarga. Namun sejak awal, tatapan yang menyambutnya justru membuat dadanya mengeras. Mertua perempuan Raka menatap dari ujung mata seperti menilai barang murah di pasar. Ini, katanya lirih namun cukup terdengar, seakan ia lupa bahwa Alia memiliki telinga. Ipar-ipar Raka saling berbisik, membahas pekerjaan Alia yang biasa saja, cara Alia berpakaian yang sederhana, bahkan latar belakang keluarganya yang menurut mereka terlalu biasa. Raka saat itu hanya menggenggam tangan Alia dan tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Namun genggaman itu tidak pernah benar-benar memberi rasa aman. Ada sesuatu pada cara Raka diam saja ketika keluarganya bersikap kurang sopan. Sesuatu yang membuat Alia merasa ia akan berhadapan dengan banyak hal sendirian. Setelah menikah, bukannya membaik, perlakuan keluarga Raka justru semakin terasa menusuk. Mereka jarang sekali memanggil Alia dengan namanya. Lebih sering menyuruh, menuntut, atau memberi kritik tanpa alasan. Dari cara memasak, cara mengurus rumah, hingga cara berbicara, semuanya dianggap salah. Bila Alia mencoba bertanya atau menjelaskan, jawabannya hanya satu, tatapan sinis. Ketika Dava lahir, Alia berharap keadaan berubah. Ia berharap cucu pertama dalam keluarga itu dapat melumerkan hati yang beku. Tapi harapan itu cepat memudar. Mertua Raka hanya datang sekali ke rumah sakit, itu pun dengan wajah dingin, mengatakan, "Mirip sekali ibunya, sayang." Kata sayang itu tidak terdengar seperti pujian. Alia merawat Dava seorang diri hampir setiap waktu. Raka pulang larut selalu dengan alasan pekerjaan. Kadang Alia merasakan jarak yang makin melebar, tapi ia menahan diri untuk tidak memperbesar masalah. Ia tak ingin Dava tumbuh dalam rumah penuh pertengkaran. Jadi ia memilih diam. Diam yang lama-kelamaan melukai. Setiap kali Alia datang ke rumah mertua, ia bisa merasakan suasana berubah. Ruangan menjadi sunyi beberapa detik, seakan semua orang berhenti berbicara hingga dirinya lewat. Iparnya bahkan pernah berkata sambil tertawa, "Kau cocoknya tinggal di kontrakan kecil, bukan di rumah keluarga besar seperti ini." Alia hanya menunduk dan tersenyum, meski hatinya remuk. Ia sudah terlalu sering menelan rasa sakit hingga semuanya tampak biasa. Yang penting baginya hanyalah satu, Dava tumbuh dengan baik. Untuk itulah ia bertahan. Dalam hati kecilnya, Alia sering bertanya, "Apa salahku?" Pertanyaan itu terus menghantui, terutama pada malam-malam ketika Raka tertidur lebih cepat, sementara pikiran Alia masih berputar tak karuan. Ia selalu mencoba meyakinkan diri bahwa kebahagiaan rumah tangga akan datang setelah ia cukup sabar, setelah ia cukup berkorban.
Namun, kenyataan seakan menamparnya setiap hari. Tidak ada satupun dari keluarga Raka yang benar-benar melihatnya sebagai manusia. Ia seperti bayangan yang hanya dibutuhkan ketika ada pekerjaan rumah, bukan sebagai istri yang patut dihormati atau ibu dari cucu mereka. Bahkan ketika Dava mulai bisa berbicara, keluarga besar tidak pernah menyebutnya cucu secara penuh. Nadanya selalu canggung, seakan ada jarak yang disengaja. Meski begitu, setiap pagi Alia tetap mempersiapkan sarapan, merapikan rumah, dan mengantarkan Dava ke sekolah kecil di dekat rumah. Ia selalu berusaha tersenyum di depan puteranya, meski matanya sembab karena menangis di malam sebelumnya. Yang membuatnya bertahan selama ini hanyalah kasihnya pada Dava dan sedikit harapan bahwa Raka akan berubah, bahwa keluarganya akan belajar melihat kebaikan Alia, bahwa semuanya tidak akan selamanya begini. Pulang kerja dulu adalah momen yang paling ditunggu Alia. Ia menyiapkan makanan hangat, merapikan rambut, dan menyapa Raka dengan senyum kecil. Tapi beberapa bulan terakhir, suasana itu berubah pelan-pelan, seperti retakan kecil di kaca yang makin lama makin panjang. Kini Raka hampir selalu pulang lewat tengah malam. Alia sering menunggu di ruang tamu sambil menahan kantuk, ditemani suara jam dinding yang terus berdetak. Saat Raka akhirnya datang, ia hanya berkata singkat, "Capek," lalu masuk kamar tanpa menatap Alia lama-lama. Tidak ada lagi cerita tentang pekerjaan, tidak ada tanya tentang bagaimana hari Alia dan Dava berjalan. Awalnya Alia mencoba memahami. Mungkin pekerjaan Raka sedang berat. Mungkin ada tekanan. Mungkin semuanya hanya fase. Tapi lama-lama sikap dingin itu bukan lagi sementara, melainkan berubah menjadi kebiasaan. Yang lebih melukai, setiap kali ada masalah atau kesalahpahaman, Raka lebih cepat membela keluarganya daripada istrinya sendiri. Suatu sore mertua Alia datang tanpa memberi kabar. Ia memeriksa isi kulkas lalu berkata sambil menutup pintu kulkas agak keras. "Kenapa tak ada makanan bagus? Kau ini mengurus rumah atau hanya menunggu uangan aku?" Alia tersenyum hambar, berusaha menjawab dengan sabar. "Maaf Bu, saya baru pulang dari sekolah Dava, belum sempat belanja." Namun bukannya pengertian yang datang, mertua malah menggeleng lirih sambil tersenyum miring. Tak heran Raka sering pulang telat. Lihat saja rumah ini, sepi tidak menyenangkan. Ketika Raka pulang malam itu, Alia mencoba bercerita. Ia tak ingin mengadu, hanya ingin suaminya tahu apa yang terjadi. Tapi Raka justru menuduhnya terlalu sensitif. "Ibu cuma bicara, kenapa dibesar-besarkan?" katanya datar. "Tapi caranya membuatku..." "Sudahlah Alia, jangan cari masalah." Jawaban itu menekan batin Alia seperti batu besar. Ia ingin berteriak bahwa ia juga manusia, ia juga punya perasaan. Namun ia memilih diam. Entah sejak kapan diam menjadi pertahanan yang selalu ia gunakan. Raka bahkan semakin sering membawa ponselnya ke kamar mandi atau menaruhnya terbalik di meja. Ketika ada pesan masuk, ia buru-buru mengambilnya sebelum Alia sempat melihat. Alia bukan tipe yang suka curiga, tapi perubahan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Pernah suatu malam, saat Raka mengetik pesan panjang dengan wajah tegang, Alia mendekat sambil membawa teh hangat. Raka terkejut dan menyembunyikan ponselnya lalu berkata agak tinggi, "Jangan mengagetkan, ini urusan kantor." Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Alia merasakan sesuatu, bukan sekedar jarak, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti ada pintu yang ditutup rapat darinya dan Raka berdiri di baliknya menjaga agar ia tidak masuk. Di tengah semua itu, mertua dan ipar makin gencar menyindir. Kadang melalui pesan singkat, kadang saat pertemuan keluarga, mereka mengomentari baju Alia, cara mendidik Dava, bahkan mengkritik dirinya tidak bekerja di kantor. "Kamu bergantung sekali pada Raka," ujar iparnya suatu hari sambil memandang Alia dari atas ke bawah. "Kalau tidak ada dia, hidupmu bagaimana?"
Alia tahu maksud kalimat itu bukan sekedar pertanyaan. Namun di depan Dava, ia selalu berusaha tegar. Setiap kali anak itu menatapnya dengan mata bulat polos, ia menguatkan diri. Ia tidak ingin Dava merasakan ketegangan rumah. Ia menutupi semua luka dengan senyum. Ia mengubah tangis menjadi pelukan. "Bu, kenapa ayah jarang main sama Dava?" tanya anak itu suatu malam. Pertanyaan kecil itu hampir saja meruntuhkan pertahanannya. Alia menarik Dava ke pangkuannya dan mengusap rambutnya perlahan. "Ayah capek bekerja. Dava harus sayang sama ayah. Dava sayang, tapi Dava kangen." Kata itu, kangen, menusuk lebih dalam daripada sindiran apapun. Karena yang kangen bukan hanya Dava, Alia juga merindukan Raka yang dulu, yang hangat, yang membuatnya merasa aman, yang menggenggam tangannya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Di dalam hati, Alia tahu ia sedang berusaha memegang sesuatu yang perlahan tergelincir dari genggamannya. Sesuatu yang dulu bernama rumah, kini mulai terasa seperti tempat asing yang dipenuhi jarak, suara-suara rendah yang menyakitkan, dan rahasia yang belum terungkap. Dan retakan kecil itu perlahan mulai membesar. Kabar tentang rencana makan malam keluarga itu Alia dengar bukan dari Raka, bukan dari mertua, bukan dari siapapun yang seharusnya memberitahunya, melainkan dari tetangga yang tanpa sengaja menyebut, "Keluarga besar suamimu mau kumpul di restoran baru itu ya? Wah, pasti seru." Alia hanya tersenyum kecil, menutupi rasa kaget yang merayap perlahan. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak ada pesan masuk, tidak ada ajakan, tidak ada undangan. Saat Raka pulang malam itu, Alia memberanikan diri bertanya, "Mas, benar keluarga besarmu mau makan sama-sama besok?" Raka yang sedang membuka dasi menoleh cepat seolah Alia menangkap sesuatu yang ia sembunyikan. "Ya, cuma kumpul kecil, tidak penting." "Kita ikut?" Pertanyaan itu Alia ucapkan perlahan, takut jawabannya melukai. Raka menghela napas panjang. "Datang saja, ibu pasti maklum, tak usah menunggu undangan." Ada sesuatu pada cara Raka mengatakannya. Tergesa, seperti ingin cepat melewati percakapan itu. Alia merasakan keraguan menyengat, tapi ia menahannya. "Kalau mereka tidak suka aku datang? Itu hanya perasaanmu," jawab Raka cepat. "Kau terlalu memikirkan hal-hal kecil." Alia tersenyum tipis, padahal dada terasa sesak. Ia mencoba percaya, walau hatinya tidak yakin. Malam sebelum acara, Alia menyiapkan pakaian terbaik yang ia miliki. Bukan sesuatu yang mahal, hanya gamis lembut berwarna pastel yang membuatnya tampak rapi dan sopan. Ia menyetrikanya dengan hati-hati, berharap penampilannya tidak memberi alasan baru bagi keluarga Raka untuk mencebir. Dava memperhatikan ibunya sambil memeluk boneka kecilnya. "Ibu mau pergi jauh?" "Kita mau makan bersama keluarga ayah besok," Alia menjawab sambil menunduk, membetulkan kerah baju kecil milik Dava. Dava ikut juga. Anak itu senang ceria, tidak tahu apapun tentang ketegangan yang menempel di udara seperti kabut tipis. "Aku mau pisah, Bu." Alia tersenyum. Semoga ada. Dalam hati kecilnya, ia ingin malam itu menjadi momen yang baik untuk Dava. Setidaknya sekali saja, ia berharap keluarga Raka memperlakukan Dava sama seperti cucu-cucu yang lainnya. Namun ketika Alia berbaring, perutnya bergejolak. Ada rasa tidak enak yang tidak bisa ia sebutkan. Malam terasa panjang dan pikirannya terus memutar kemungkinan terburuk. Bagaimana jika ia benar-benar tidak diundang? Bagaimana jika mereka mempermalukannya? Bagaimana jika Raka tidak membelanya? Semua pertanyaan itu menggantung seperti beban di dada. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Alia melihat ponsel Raka berbunyi. Nama mertua muncul di layarnya. Raka menjawab panggilan itu sambil berjalan menjauh, suaranya diturunkan hingga Alia tidak bisa mendengar jelas. Namun beberapa kata berhasil lolos mencapai telinga Alia. "Ya, aku tahu. Nanti jangan keras-keras, Mah. Aku urus." Suara itu berhenti saat Alia sadar Raka memperhatikan. "Kita berangkat?" tanyanya datar, tanpa menjelaskan percakapan tadi. Alia hanya mengangguk. Ia memegang tangan Dava, berusaha menenangkan diri. Dava melangkah kecil-kecil, tak tahu bahwa ibunya sedang berperang dengan rasa takut yang makin kuat. Di perjalanan menuju restoran itu, Raka lebih banyak diam. Mobil melaju pelan melewati lampu-lampu jalan,
tapi suasana di dalam seperti ruang tanpa udara. Alia beberapa kali ingin membuka percakapan, namun setiap kata yang mencoba keluar seperti menahan sakit. "Mas," akhirnya Alia berkata pelan, "apa ibu tahu kita datang?" "Datang saja, tidak usah banyak tanya." Jawaban itu tidak membuat Alia tenang, justru membuat detak jantungnya semakin keras. Ia menunduk, menggenggam tangan Dava yang duduk di kursi belakang. "Dava tidak apa-apa kan?" Dava melagu, "Senang Bu." Alia tersenyum kecil. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan berjalan baik. Bahwa mungkin sikap keluarganya akan lebih lembut hari ini. Bahwa mungkin Raka akan membelanya kalau keadaan memburuk. Namun jauh di dalam hatinya ada suara kecil yang berkata, "Ini bukan hari yang baik. Ada sesuatu yang akan terjadi." Dan ketika mobil mulai memasuki area restoran mewah itu, suara kecil itu semakin keras. Begitu mobil berhenti di depan restoran, Alia sempat memandang bayangannya pada kaca jendela. Matanya tampak lelah, tetapi ia mencoba tersenyum pada diri sendiri. "Untuk Dava," bisiknya dalam hati sebelum membantu anak itu turun. Restoran itu ramai, lampunya hangat, aroma makanan mahal tercium sejak pintu dibuka oleh petugas. Namun begitu kaki Alia melangkah masuk, suasana terasa berbeda. Bukan karena tempatnya, tetapi karena tatapan yang langsung diarahkan kepadanya. Di sudut ruangan, keluarga besar Raka sudah duduk di meja panjang. Ada mertua, kedua ipar, suami-suami mereka, dan anak-anak kecil yang berlarian kecil di sekitarnya. Riuh, penuh tawa, hingga Alia datang. Tawa itu seketika mereda. Beberapa kepala menoleh cepat. Beberapa lainnya menatap dari ujung mata, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ipar perempuan Raka, yang paling vokal sejak dulu, memiringkan kepala sambil mengangkat alisnya. Bibirnya membentuk senyum mengejek yang tidak berusaha ia sembunyikan. "Ngapain datang? Malu-maluin?" gumamnya, cukup keras untuk menusuk telinga Alia. Suami iparnya ikut tertawa pendek, menatap Alia dengan sorot tidak ramah. Seolah kedatangan Alia mengacaukan acara malam itu. Alia merasakan tangannya dingin, seakan seluruh darah menghilang dari tubuhnya. Ia ingin berpaling dan pergi. Tetapi Dava menggenggam ujung bajunya sambil menatap kerumunan dengan mata heran dan polos. "Ibu, itu keluarga ayah?" tanya Dava, suaranya lirih. Alia tersenyum pelan, meski dadanya terasa mengeras. "Iya nak, ayo." Ia menarik napas panjang, menelan semua rasa malu, rasa sakit, rasa ingin berbalik arah. Ia berdiri tegak. Bukan karena percaya diri, melainkan karena tidak ingin ibunya jatuh sebelum mencoba. Raka berjalan di depan keduanya, namun langkahnya lambat dan ragu. Alia dapat melihat dari belakang bagaimana bahunya mengeras, seolah ia juga tidak nyaman dengan suasana ini, tetapi tidak cukup berani untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka mendekati meja, mertua Alia menghentikan percakapan dengan iparnya. Tatapannya langsung tertuju pada Alia, lalu pada Dava, lalu kembali pada Alia lagi. Tatapan itu tidak ramah, tidak hangat, bahkan tidak netral, melainkan seperti seseorang melihat masalah yang datang tak diundang. "Ini, ikut juga," ujar mertua Alia tanpa menyembunyikan ketidaksenangan. Nada suaranya membuat beberapa kepala di meja itu kembali menoreh. Raka tergagap. Aku pikir mereka bisa. Katanya ini acara keluarga inti, bukan untuk tamu tambahan." Kata tamu tambahan itu menghantam Alia lebih keras daripada hinaan manapun. Seolah setelah bertahun-tahun menikah, setelah memberikan cucu pertama, setelah berusaha menyesuaikan diri, ia masih dianggap orang luar. Alia merasakan pipinya panas, bukan karena marah, tetapi karena dipermalukan di tempat umum. Ipar perempuan yang tadi berbisik mendekatkan wajahnya sedikit, dengan suara rendah namun jelas terdengar. "Lain kali, kalau tak diundang, jangan datang, tidak sopan." Alia mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokannya kering seperti padang pasir. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa Raka sendiri yang menyuruhnya datang. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan suara, Dava menarik lengannya. "Ibu, duduk?" tanya anak itu polos sambil menunjuk kursi kosong di ujung meja.
Alia memaksakan senyum. Iya sayang. Ia mengulurkan tangan, mengajak Dava duduk. Namun kursi yang ia pilih segera ditarik sedikit oleh iparnya, seolah menunjukkan batas tak terlihat antara mereka. Alia terdiam, tetapi menarik kursi perlahan, memastikan Dava punya tempat duduk yang aman. Selama semua itu terjadi, Raka hanya berdiri di sisi meja. Bingung, wajahnya tegang, namun mulutnya terkunci rapat. Tidak ada pembelaan, tidak ada keberanian untuk mencegah keluarganya mempermalukan istri dan anaknya. Alia melihatnya sekilas, cukup untuk merasakan sesuatu di dalam dirinya retak sedikit lagi. Ia menunduk, mengusap kepala Dava, dan memaksakan senyum yang ia tahu tidak akan bertahan lama. Suasana di sekitar meja sudah kembali riuh, tetapi Alia merasakan dirinya seperti berdiri di tengah ruangan yang membeku, di hadapan keluarga yang jelas-jelas tidak menginginkan ia di sana. Namun ia tetap duduk, tetap diam, tetap menahan diri. Demi Dava, dan demi rumah tangga yang ia harap masih bisa diselamatkan. Meski hatinya mulai bertanya, apakah ia sedang berjuang bersendirian? Makanan belum datang, namun suasana di meja sudah jauh dari nyaman. Alia duduk kaku di ujung, sementara Dava menggoyang-goyangkan kakinya tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Suara riuh keluarga besar itu terasa seperti gema yang tidak menyentuh Alia sama sekali. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri yang terus berpacu, menandai bahwa sesuatu sedang menekan dari dalam. Mertua beberapa kali melirik ke arah Alia dan Dava dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada marah, ada jijik, ada semacam rasa kepemilikan yang terancam. Tatapan itu seperti bara yang menunggu sedikit angin untuk menjadi api besar. Ketika pelayan mulai meletakkan menu di meja, salah satu cucu yang lain berteriak meminta pizza favoritnya. Suasana kembali ricuh sebentar. Ipar Alia ikut tertawa, memeluk anaknya dan berkata manis, "Tentu sayang, semua pesananmu pasti ada." Alia hanya menunduk, membantu Dava membuka serbat kecil di pangkuannya. Namun, detik berikutnya, kursi mertua bergerak keras. Suaranya memantul di seluruh ruangan yang dipenuhi pelanggan lain. Tanpa aba-aba, perempuan itu berdiri dari tempat duduknya, wajah memerah, tangan mengepal di sisi tubuhnya. Tatapan semua orang di meja langsung tertuju padanya. Dan dalam satu momen yang terasa seperti petir menyambar, suaranya meledak. "Ngapain kalian ikut makan?" Suara itu membelah udara, cukup keras untuk membuat beberapa pelanggan di meja sebelah menoleh. Alia spontan mengangkat wajah, tubuhnya mendegang. Dava tersentat, matanya membesar ketakutan, memeluk lengan ibunya erat. Mertua melanjutkan, suaranya bergetar karena marah yang ditahan terlalu lama. "Kau dan anak haram itu tak diundang." Gema teriakan itu mengguncang seluruh restoran. Piring yang belum disentuh, obrolan yang baru dimulai, tawa kecil dari keluarga lain, semua berhenti seketika. Seolah ada tangan besar yang menekan tombol pause di seluruh ruangan. Suara musik instrumental yang mengalun dari speaker seperti tiba-tiba menjadi terlalu pelan untuk menutupi ketegangan yang baru saja pecah. Alia tiba-tiba tidak bisa bernafas. Dunia di sekitarnya mengecil, menyempit, seakan seluruh orang di restoran hanya fokus pada dirinya dan anaknya. Kata anak haram terus terngiang, menusuk jantung seperti bilah tipis yang dingin. Dava memeluk keruk Alia. Tubuhnya bergemetar kecil. "Bu, kenapa nenek marah?" Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Alia menelan air liur yang terasa seperti pasir. Tangannya bergerak otomatis melingkari bahu Dava melindungi sebisanya. Meski dirinya sendiri hampir roboh. Raka, yang seharusnya menjadi pelindung mereka, terdiam di tempatnya. Wajahnya pucat, matanya membelalak, tetapi mulutnya seperti terkunci. Tidak ada kata keluar, tidak ada keberanian. Ia hanya berdiri, menatap ibunya dan istrinya bergantian.
seperti seseorang yang tidak tahu berpihak kepada siapa. Ipa dan saudara lain saling pandang. Ada yang tersenyum tipis. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang menahan tawa. Tidak satu pun bergerak untuk menghentikan ledakan itu. Alia merasa udara berubah menjadi beban berat yang menekan dadanya. Ia ingin berdiri, ingin pergi, ingin berteriak balik, ingin menjerit Dava jauh dari tempat itu. Namun seluruh tubuhnya membeku. Kata-kata yang selama ini ia telan, semua hinaan, tatapan menghakimi, desisan pelan dan bisik-bisik menyakitkan, tiba-tiba memukul balik ke permukaan. Luka lama yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Luka yang ia tutupi demi rumah tangga yang ia pertahankan. Semuanya terbuka lagi. Perihnya bahkan lebih tajam dari pertama kali ia merasakan. Alia menatap mertua yang masih berdiri. Wajahnya penuh kemarahan yang tidak masuk akal. Dalam hati kecilnya, sesuatu mulai bergerak. Campuran antara marah, kekecewaan, dan harga diri yang selama ini ia kubur demi damai yang tidak pernah menjadi miliknya. Namun ia masih menahan diri, masih menggenggam Dava erat-erat, masih berusaha tidak runtuh di depan semua orang. Sementara seluruh restoran menatap mereka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan menunggu apakah Alia tetap tersakiti atau akhirnya melawan. Alia baru saja hendak duduk ketika seorang pelayan menghampiri meja besar tempat keluarga Raka berkumpul. Di hadapan anak-anak lain, pizza panas dengan topping melimpah dilekakkan berjejer. Aroma keju yang meleleh memenuhi udara, membuat anak-anak bersorak kecil dan langsung berebut mengambil potongan pertama. Namun tidak ada satu piring pun yang dihadapkan pada Dava. Bocah kecil itu hanya mengamati dari jauh, menggenggam ujung baju ibunya. Matanya berkedip cepat, seolah berusaha menyembunyikan rasa kecewa. Ia menoleh pelan pada Alia, bertanya tanpa suara. Alia tersenyum kecil, mencoba menghibur, meski dadanya terasa sesak. Tak lama, iparnya, Rani, mengulurkan sepotong roti kecil yang tampak sudah tak layak. Satu sisi roti itu jelas bekas gigitan anaknya. "Ini saja buat Dava," ucapnya santai, seakan tidak ada yang salah. Senyum palsu Alia runtuh seketika. Roti itu disodorkan begitu saja, tanpa rasa hormat, tanpa empati, tanpa sedikit pun mempertimbangkan harga diri anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. "Dek, itu roti." "Sudah." Alia belum sempat menolak. Rani mendengus. "Ya sudah, bagaimana? Dia kan bukan anak yang patut dimanja. Kita juga nggak pesan banyak makanan, jangan bikin repot." Ucapan itu cukup keras, hingga beberapa orang di meja sebelah melirik. Alia merasakan gelombang panas naik ke wajahnya. Tangannya refleks meraih pundak Dava, mengusapnya pelan. Becah itu menunduk semakin dalam, bahunya bergetar kecil. "Ma, Dava nggak mau roti itu," bisiknya hampir tak terdengar. Ketika Dava menatap roti tadi, tatapannya penuh rasa malu, perasaan yang seharusnya tidak pernah dirasakan anak seusianya. Alia meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Tidak apa-apa, Nak. Kita makan nanti saja ya," lirihnya. Tapi kenyataan bahwa ia harus menghibur anaknya di tengah penghinaan terang-terangan itu membuat tenggorokannya terasa seolah dicekik. Di seberang meja, anak-anak lain tertawa bahagia. Ada yang menjilat saus di jari, ada yang mencomot cumi goreng crispy dan menjentikan remahnya. Dunia mereka hangat dan penuh perhatian. Dunia Dava, sebaliknya, dingin, sempit, dan seolah tidak diinginkan. Raka duduk di samping, tetapi wajahnya tetap tertunduk ke layar ponsel. Jarinya mengetik cepat, entah pada siapa. Ia tidak melihat atau mungkin tidak mau melihat bagaimana anaknya diperlakukan. Alia menatap suaminya. Suara dalam hatinya berteriak, "Tolong, lihat kami. Tolong, lakukan sesuatu." Namun tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Ada benteng bisu yang menahan semuanya, karena ia tahu teriakan hari ini hanya akan dianggap drama. Ibu mertua yang duduk di ujung meja tampak menikmati makanannya sambil sesekali mengawasi Alia dan Dava dengan tatapan penuh kemenangan. Seolah berkata, "Lihat, di sini kalian bukan siapa-siapa." Alia menunduk, menarik napas panjang.
Ia mengusap rambut Dava sambil berusaha memulihkan sisa harga diri yang bisa ia pertahankan. Bukan hanya dihina, bukan hanya direndahkan, tetapi merasa tidak mampu melakukan apa-apa untuk melindungi anaknya, itulah yang paling menyakitkan. Dada Alia terasa semakin berat, dan ia mulai menyadari sesuatu. Apa yang terjadi hari ini bukan sekedar momen memalukan. Ini adalah bukti betapa rapuh posisinya dalam rumah tangga itu. Dan tanpa Raka yang mau membelanya, ia dan Dava seperti berdiri seorang diri di tengah badai. Alia awalnya hanya ingin duduk diam, menenangkan diri sambil menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Tapi ketika ia melihat Dava kembali menunduk dalam-dalam, memeluk perutnya yang kosong sambil menahan tangis kecil, ada sesuatu di dalam dirinya yang patah sekaligus menyala pada saat yang sama. Untuk pertama kalinya, diam justru terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata paling kejam. Tangannya bergerak sendiri, melepaskan genggaman kecil Dava dengan lembut. Kursi yang ia duduki bergeser pelan, mengeluarkan bunyi gesekan yang cukup keras hingga membuat beberapa kepala menoleh. Alia bangkit berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena menahan luka yang sudah terlalu lama ia kubur dalam-dalam. Suaranya keluar perlahan, terputus-putus, tapi tegas. Cukup. Satu kata itu meluncur seperti belati yang menembus suasana. Percakapan di meja-meja sekitar terhenti. Pelayan yang membawa nampan menoleh, berhenti di tengah langkah. Raka memandang istrinya dengan wajah pucat, seolah ia tahu sesuatu yang besar akan pecah dan ia tak punya kendali untuk menghentikannya. "Iya, kalau kamu gak suka, pergi," sahut ibu mertua dengan nada meremehkan, bahkan tanpa menatap langsung. Nada congkaknya membuat darah Alia berdesir panas. Ia menatap perempuan yang sejak awal selalu menganggapnya tidak layak hanya karena ia berasal dari keluarga sederhana. Tatapannya tidak lagi jatuh ke lantai seperti biasanya. Kali ini tatapannya terarah jelas, penuh keberanian yang lahir dari sakit yang sudah tak tertahan. "Saya diam bertahun-tahun," ucap Alia lirih, namun terdengar sangat jelas. "Saya diam saat ibu meremehkan saya. Saya diam saat saya dikatakan tidak pantas mendampingi Raka. Tapi hari ini, ibu menyakiti anak saya." Raka menelan ludah, gelisah. "Alia, udah, jangan kayak gini di tempat." "Tempat?" Alia menoleh ke suaminya. Tatapannya dingin namun basah. "Di sini anakmu diperlakukan seperti tidak berharga. Di sini dia diberi roti bekas gigitan. Dan kamu cuma duduk seolah tidak terjadi apa-apa." Raka tak bisa membantah. Suaranya hilang, tenggelam oleh rasa malu dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Di ujung meja, kakak iparnya bergumam pelan. "Ih, lebay banget, baru gitu aja." Alia mengabaikannya. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan yang biasanya membuatnya goyah. Yang ia lihat hanya Dava, anak kecil yang sejak tadi memeluk lutut, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin agar tidak menjadi masalah. Alia menghirup napas panjang, menahan suara yang bergetar. "Saya mungkin bukan siapa-siapa buat keluarga ini. Tapi saya, Ibu Dava, dan saya tidak akan biarkan siapapun merendahkan anak saya lagi." Ucapan itu memantul keras dalam ruangan yang tiba-tiba terasa hening. Untuk sesaat, bahkan ibu mertua yang biasanya paling lantang pun terpaku. Tidak siap menghadapi Alia yang berbeda dari biasanya. Alia yang tidak lagi tunduk. Alia meraih tangan Dava, mengecup ubun-ubunnya. "Ayo nak, kita pulang." "Tunggu!" Suara ibu mertua melengking, memecah udara. Tapi kali ini Alia tidak berhenti. Ia hanya menoleh sedikit, menunjukkan tatapan yang sulit ditafsirkan. Campuran luka, ketegasan, dan batas terakhir kesabarannya. "Kalau ibu menginginkan kami pergi," Alia menatapnya lurus, "kami memang akan pergi." Raka memajukan badan, seolah ingin menahan, namun lidahnya keluh. Ia melihat sesuatu di mata Alia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketenangan yang justru lebih menakutkan daripada amarah. Hening panjang menggantung di antara mereka. Alia menunduk sedikit pada Dava. "Ayo nak, berdiri, ibu di sini."
Dan saat Dava berdiri sambil menggenggam tangan ibunya, suasana restoran seakan menahan napas. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa kembali seperti semula. Alia Tiga berteriak, tidak membalas hinaan dengan hinaan. Tapi justru ketegasannya yang lembut itulah yang membuat semuanya berguncang. Ia akhirnya sadar, diam tidak akan menyelamatkan siapapun, terutama bukan dirinya dan bukan Dava. Alia seharusnya sudah berjalan pergi bersama Dava. Namun sebuah tarikan halus di hati membuat langkahnya berhenti. Ia merasakan sesuatu yang selama ini tertahan di kerongkongan, sesuatu yang butuh dibebaskan sebelum ia benar-benar meninggalkan meja keluarga itu. Ia menoleh perlahan, memandang satu persatu wajah yang telah mengukir banyak luka dalam hidupnya. Dari ibu mertua yang masih terperangah, kakak ipar yang bersegekap sombong, hingga Raka yang menunduk penuh rasa bersalah namun tetap tak bergerak. Alia menarik nafas dalam. Suaranya rendah, jernih, tetapi setiap kata bagaikan tombak yang melesat tepat sasaran. "Saya mau bilang sesuatu sebelum pergi," ucapnya. Meja-meja sekitar mulai memperhatikan lagi. Sebagian tamu yang tadi berusaha melanjutkan makan kini menoleh secara terang-terangan. Suasana restoran seakan menahan udara. "Saya mau bilang sesuatu sebelum pergi," ucapnya. Meja-meja sekitar mulai memperhatikan lagi. Sebagian tamu yang tadi berusaha melanjutkan makan kini menoleh secara terang-terangan. Suasana restoran seakan menahan udara. "Ibu bilang tadi saya dan anak saya tidak diundang. Tapi selama bertahun-tahun, apakah ibu pernah mengundang saya sebagai menantu? Sebagai bagian keluarga?" "Tidak pernah." Ibu mertua hendak menyela, tapi ucapan Alia memotongnya tanpa mengangkat suara. "Sebaliknya, ibu menyiksa saya dengan kata-kata setiap kali saya datang membawa makanan atau mencoba membantu. Ibu selalu bilang saya ini beban. Menikah dengan saya membuat hidup Raka turun derajat." Senyumnya getir. "Padahal sejak awal saya hanya ingin diterima." Raka mengangkat kepala, wajahnya memucat. "Alia, jangan buka." Alia menoleh padanya, tatapannya tajam namun tetap tenang. "Kenapa? Memalukan? Selama ini saya yang memalukan sendirian. Sementara kamu selalu berdiri di belakang keluargamu, tidak pernah di sisi istrimu." Raka menelan ludah, tidak mampu membela diri. "Anak kita," Alia menunjuk lembut ke Dava, "selalu diperlakukan berbeda. Tidak pernah diajak bermain, tidak pernah diajak bicara. Hari ini, dia diberi sisa roti bekas gigitan anak iparmu. Dan semua orang pura-pura tidak melihat." Ipar perempuan yang sedari tadi terlihat paling gelisah, tiba-tiba meledak. "Hei, jangan menyalahkan kami. Anaknya itu memang..." Alia mengangkat tangan menghentikan kata-kata yang lebih buruk lagi. Tatapan Alia tiba-tiba berubah, tegas, dingin, menusuk. "Satu kata lagi tentang anak saya, dan saya tidak akan tinggal diam." Ipar itu terpaku, matanya melebar, tidak menyangka Alia dapat menatapnya dengan keberanian seperti itu. Beberapa tamu di dekat meja mereka mulai saling berbisik, sebagian tampak tidak nyaman, sebagian lagi seperti ingin ikut campur. Seorang ibu parubaya dari meja sebelah berdiri dan berjalan mendekat, mencoba menengahi. "Maaf," katanya pelan. "Ini restoran umum. Mungkin lebih baik kalau..." Alia menoleh kepadanya dengan sopan. "Maaf Bu, saya hanya ingin mengatakan kebenaran. Setelah itu saya pergi." Ibu itu mengangguk pelan memaklumi. Alia kembali memandang keluarga besar itu, tatapannya kini tidak lagi getir, melainkan lebih lepas. "Saya bertahan selama ini karena saya mengira dia bisa menjaga rumah tangga kami tetap utuh. Saya salah. Yang terjadi, justru saya membiarkan kalian menyiksa saya dan anak saya tanpa pernah membalas." Ia mengucapkannya tanpa tangis, tanpa suara pecah. Justru ketenangan itulah yang membuat semua orang di meja itu terdiam. "Saya tidak ingin balas dendam. Saya tidak ingin merendahkan kalian seperti yang kalian lakukan kepada saya. Tapi saya ingin kalian tahu, saya bukan perempuan lemah seperti yang kalian kira. Saya menahan karena saya punya hati, bukan karena saya tidak mampu."
Ibu mertua meremas ujung jilbabnya. Terlihat tersinggung tapi tidak mampu menanggapi. Raka memijat pelipisnya antara menyesal dan panik. Dan Ipar yang biasanya paling berani berbicara pedas, kali ini mundur setengah langkah, tidak berani menatap Alia langsung. Alia menghela nafas perlahan lalu menggenggam tangan Dava yang kini memandang ibunya dengan campuran kagum dan bingung. "Selesai," katanya lirih. Ia benar-benar siap untuk pergi. Namun suasana di meja itu belum selesai bergerak. Sesuatu sedang pecah, mengalir liar dan belum ada yang tahu kemana arah akhirnya. Suara kursi bergeser ketika Alia hendak melangkah menjauh. Namun sebelum ia benar-benar pergi, terdengar suara melengking yang membuat hampir semua orang di restoran tersentak. "Aku dipermalukan. Astaga, lihat, dia hina aku di depan umum." Ibu mertua berdiri sambil menepuk-nepuk dadanya keras, seolah baru saja diserang secara fisik. Suaranya meninggi, bergetar, penuh dramatisasi. "Anak durhaka, menantu tidak tahu diri. Kalian semua lihat kan? Lihat sendiri kan bagaimana dia memperlakukan aku." Beberapa tamu yang tadinya hanya melirik kini menoleh penuh. Beberapa mengerutkan kening, tidak yakin siapa sebenarnya yang membuat keributan. Alia menutup mata sejenak, bukan karena takut, tetapi karena ia terlalu mengenal pola itu. Bertahun-tahun, semua selalu dibalikan. Semua selalu diputar seolah menggeletak korban. Kakak ipar perempuan langsung panik, melingkarkan tangan di bahu mertuanya. "Ibu tenang, Bu, orang-orang lihat." "Aduh, kenapa juga kamu bicara panjang tadi, Alia? Kalau mau ribut jangan di sini. Ini merusak nama baik keluarga." Nama baik keluarga. Kalimat itu membuat sudut bibir Alia terangkat singkat, sedikit getir. "Nama baik keluarga?" gumamnya lirih, cukup keras untuk terdengar. "Nama baik yang kalian jaga itu hanya berlaku ketika kalian ingin terlihat sempurna. Tapi ketika menyakiti saya dan anak saya, tidak ada satupun yang peduli." "Dasar kurang ajar!" Iparnya membentak, lebih sebagai luapan panik daripada keberanian. "Kamu sengaja menjatuhkan kami ya? Sengaja bikin gaduh." Beberapa tamu mulai memberi komentar lirih. "Kayaknya bukan menantunya yang mulai deh. Itu tadi saya dengar ibunya teriak duluan. Kok tega sama anak kecil?" Desas-desus itu membuat keluarga Raka semakin gelisah. Ipar lelaki berdiri, menengok kanan kiri, jelas khawatir wajah mereka dikenali. "Sudah cukup, tutup mulut kalian semua. Ayo Bu, kita duduk lagi, jangan bikin heboh." Namun ibu mertua terus melolong, menahan air mata yang sepertinya keluar lebih karena malu daripada sedih. "Anak semacam ini tak pantas masuk keluarga kita. Sejak awal aku sudah bilang. Dan lihat sekarang. Lihat betapa tidak tahu dirinya." "Ibu cukup." Suara Alia tenang, tapi membuat ibu mertua terhenti sesaat. "Saya tidak memukul ibu. Saya tidak mengangkat suara. Saya hanya bicara kenyataan." "Itu lebih parah!" balas ibu mertua, napasnya memburu. "Kamu hina aku di depan orang. Kau buat aku terlihat buruk." Alia menatap perempuan itu lama, sangat lama. Hingga ibu mertua tanpa sadar mundur setengah langkah. Yang membuat ibu terlihat buruk, Alia berkata pelan, adalah tindakan ibu sendiri. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Raka yang sejak pagi duduk membatu, menundukkan kepala lebih dalam. Ia seperti kehilangan tenaga untuk berdiri. Orang-orang melihatnya, menunggu reaksinya. Tapi ia tetap tak berani bergerak. Tubuhnya seolah runtuh oleh rasa malu dan penyesalan yang datang bersamaan. Dapat tiba-tiba memeluk kaki Alia erat-erat. Tubuh mengilir gemetar, wajahnya menempel di paha ibunya. "Bu, kita pulang aja ya." Alia langsung menunduk mengusap kepala anaknya yang ketakutan. "Iya sayang, kita pulang." Di belakang mereka, suasana semakin kacau. Ipar perempuan sibuk menenangkan ibu mertua yang semakin histeris. Ipar laki-laki mondar-mandir menutupi wajah, takut direkam. Beberapa tamu restoran sudah mengeluarkan ponsel, bukan untuk merekam, tetapi untuk berjaga-jaga jika suasana semakin gawat. Dan Raka terpuruk di kursinya, satu tangan menutupi muka, satu lagi menahan meja agar ia tidak jatuh. Seluruh tubuhnya kaku seperti orang yang kehilangan keseimbangan hidupnya dalam satu sore saja. Ia menyadari sesuatu yang terlambat ia akui. Alia bukan sedang mencari ribut. Alia sedang melepaskan diri. Dava menggenggam jari ibunya kuat-kuat soal tidak ingin membuat jarak sedikit pun. Dan Alia dengan hati yang bergetar namun teguh tahu bahwa setelah semua kegaduhan itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Alia menggeser langkahnya perlahan, masih memegang tangan Dava yang menggenggamnya sekuat tenaga. Setiap langkah terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena terlalu banyak yang akhirnya pecah dalam satu waktu. Restoran yang sejak tadi riuh kini terasa seperti lorong panjang yang harus ia lalui untuk keluar dari segala belenggu masa lalu. Namun, baru beberapa langkah, suara itu terdengar. "Alia, tunggu!" Raka bangkit dari kursinya. Kursi hampir terjatuh karena gerakannya terburu-buru. Wajahnya pucat, tangannya terulur seperti seseorang yang hampir tenggelam dan mencari pegangan. Alia berhenti sesaat menatapnya tanpa benar-benar menoleh. Raka menelan ludah, suaranya bergetar. "Jangan pergi begitu saja. Kita bisa bicara di rumah."
Jangan lakukan ini di depan orang banyak. Alia memandangnya lama, dingin tetapi tidak kasar. Saya sudah bicara Raka, bertahun-tahun. Kamu yang tidak pernah mendengar. Raka terpaku, seperti tersengat oleh kenyataan yang selama ini ia tolak. Ibu mertua mendadak menjerit lagi dari belakang. Jangan biarkan dia pergi. Dia mau kabur sama cucuku. Dia mau memisahkan keluarga kita. Kata-katanya menggema di ruangan, namun tidak lagi memiliki daya menggoyahkan hati Alia. Seolah suaranya hanya angin yang lewat. Alia menunduk pada Dava. Pegang tangan ibu ya, kita pulang. Dava mengangguk kecil, matanya masih sembab, tapi ia lebih tenang karena berada di dekat ibunya. Raka mendekat 2 langkah, tidak berani lebih. Alia, tolong, ayo kita bicarakan, jangan ambil keputusan besar dalam keadaan emosi. Alia akhirnya menatap lelaki itu sepenuhnya. Tatapannya membuat Raka mundur selangkah. Keputusan besar, suara Alia lirih. Raka, keputusan besar itu bukan saya yang buat hari ini. Kamu yang membuatnya dengan sikap kamu selama bertahun-tahun. Raka membuka mulut, namun tak ada kata yang keluar. Alia melanjutkan lebih lembut, namun semakin menusuk. Saya tidak meninggalkan kamu karena satu kejadian. Saya meninggalkan karena saya akhirnya sadar. Saya bukan bagian dari keluarga ini. Mereka tidak akan pernah menganggap saya ada. Dan kamu tidak pernah melindungi saya. Raka terdiam, seakan seluruh dadanya disayat dari dalam. Sementara itu, ibu mertua mulai sibuk berdiri di tengah restoran, memohon kepada tamu-tamu. Maaf, keluarga kami hanya sedang ada masalah kecil, mohon jangan direkam, mohon pengertiannya. Semakin ia mencoba menutupi, semakin jelas bahwa reputasi yang mereka jaga sudah runtuh. Ibu mertua menghentak meja. Anak perempuan macam apa kau ini? Baru dikasih sedikit tekanan sudah lari. Dasar tidak tahu diri. Alia tidak menoleh lagi. Tekanan? Gumamnya pendek. Jika ibu tahu apa saja yang saya telan sejak hari pertama masuk ke rumah ibu, mungkin ibu yang akan lari. Kata-kata itu membuat ibu mertua terdiam. Untuk pertama kalinya hari itu. Alia meraih bahu Dava, memastikan putranya aman dalam pelukannya, kemudian ia berjalan menuju pintu keluar restoran. Suasana seakan membuka jalan di depannya. Para tamu menggeser kursi, sebagian memandang dengan simpati, sebagian lagi hanya terperangah. Saat hampir mencapai pintu, suara Raka pecah kali ini bukan marah, melainkan ketakutan murni. Alia, jangan pergi. Aku mohon. Langkah Alia terhenti, namun ia tidak berbalik. Ia mengetuk mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam. Suaranya keluar tenang, sangat tenang, tapi membuat udara di sekitar mereka bergetar. Kita sudah terlalu jauh, Raka. Kalau kamu ingin memperbaiki semuanya, kamu harus tahu dulu siapa sebenarnya yang kamu bahagiakan selama ini. Dan siapa yang selama ini kamu biarkan terluka. Raka jatuh terduduk perlahan, kedua tangannya meremas rambutnya. Ia tak mampu lagi berdiri, seolah semua kekuatan meninggalkan tubuhnya. Alia menggenggam tangan Dava lebih erat. Ia tidak marah. Ia tidak histeris. Ia hanya selesai menjadi perempuan yang selalu diam. Dan kini, ketika ia melangkah keluar dari restoran itu, pembaca bisa merasakan ketegangan yang menggantung. Kemana Alia akan pergi? Keputusan apa yang ia putuskan setelah ini? Dan apakah rumah tangga itu masih bisa diselamatkan? Atau justru pecah dalam perang yang tak terhindarkan? Langkahnya keluar pintu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Alia menggenggam tangan Dava lebih erat begitu mereka memasuki rumah. Pintu ditutup tanpa suara, tetapi ketegangan di udara terdengar lebih bising daripada teriakan siapapun di restoran tadi. Dava masih terisak kecil, namun tatapannya memancarkan keyakinan penuh pada ibunya. Alia mengelus punggung anak itu, memastikan ia merasa aman. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu dibanting. Raka masuk tergesa, wajahnya merah, napasnya memburu, antara malu, marah, dan panik. Alia, kita harus bicara, ucapnya mencoba mengunci tatapan Alia. Namun yang ia lihat hanya ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan karena tak peduli, tapi karena Alia akhirnya menemukan bagian dirinya yang selama ini ia kubur. Aku sudah tidak ingin mendengar alasan, jawab Alia pelan namun tegas.
Aku hanya ingin Dava tenang. Raka mendekat. Suaranya melemah. Aku nggak bermaksud bikin keadaan kacau. Ibu cuma, ya kamu tahu sendiri dia gampang terpancing. Alia menunggu, matanya menusuk. Tolong jangan libatkan ibumu dulu. Urusan di restoran tadi sudah cukup mempermalukan semua orang. Raka terdiam. Ia melihat Alia benar-benar berubah. Tidak ada lagi wanita yang menunduk dan meminta maaf untuk sesuatu yang bahkan bukan kesalahannya. Ada sesuatu yang baru. Dan itu membuatnya gelisah. Dava menoleh berkali-kali sambil berjalan menuju kamarnya. Saat pintu kamar anak itu tertutup, suasana berubah semakin senyap dan dingin. Alia menatap Raka lama, membaca gestur kecil yang biasanya ia abaikan. Kamu takut apa sebenarnya? Takut aku pergi? Atau takut keluargamu tersingkap? Raka mengernyit. Maksudmu? Aku bukan bodoh, Ra. Suaranya sangat tenang, seperti seseorang yang akhirnya siap menghadapi badai. Ada yang kamu sembunyikan. Dari dulu aku bisa merasakan. Semua tekanan keluargamu, sikap ibumu yang selalu menganggapku rendah, sikapmu yang berubah-ubah. Semua itu bukan hanya karena kamu terlalu sibuk, atau karena aku terlalu sensitif. Ada sesuatu lagi. Raka membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Alia bisa melihat ketakutan itu. Bukan ketakutan kehilangan dirinya, tapi ketakutan pada sesuatu yang lebih besar. Aku sudah cukup lama menahannya, dan hari ini, setelah semua penghinaan yang dilemparkan keluargamu di depan anakku, aku tidak akan diam lagi. Raka meneguk ludah. Jemari tangannya gemetar kecil. Alia, aku cuma nggak mau kamu salah paham. Salah paham apa? Alia miringkan kepala. Perselingkuhanmu? Atau sesuatu yang lebih tua dari itu? Rahasia keluargamu yang kalian mati-matian tutupi. Raka memejamkan mata sejenak. Tidak ada penolakan, tidak ada pembelaan spontan. Hanya keheningan yang membenarkan firasat Alia. Aku sudah lama ingin cerita. Cuma kamu takut ibumu atau takut kehilangan warisan keluarga kalian? Ekspresi Raka berubah spontan. Menunjukkan sesuatu yang bukan sekedar kaget, tapi terancam. Alia melangkah lebih dekat. Kini berada hanya 1 meter darinya. Tatapannya dalam, menggali lebih jauh. Jadi benar soal warisannya. Raka pucat. Aku tidak tahu detailnya, ujar Alia tercampur kageran yang sudah dingin. Tapi aku tahu ada manipulasi di dalamnya. Ada yang tidak beres antara keluargamu, usaha keluarga itu, dan sesuatu yang kalian sembunyikan dari semua orang. Raka akhirnya bicara dengan suara hampir berbisik. Kalau kamu tahu semuanya, hidup kita bakal berubah total. Kita atau kamu? Tanya Alia cepat. Raka menunduk, tidak sanggup menjawab. Alia merasakan dadanya berdebar, bukan karena takut, tapi karena semua kepingan teka-teki yang selama ini menggantung mulai menyatu. Apapun rahasianya, apapun yang selama ini ditutupi, semuanya sudah berada di ambang kehancuran. Dan Alia tahu, badai sesungguhnya belum dimulai. Alia berdiri di ruang tamu dengan dada yang naik turun perlahan. Tepat di hadapannya, Raka akhirnya duduk. Bukan karena lelah, tetapi karena seluruh pertahanannya runtuh satu persatu. Rumah itu terasa lebih sempit dari biasanya, seolah dinding-dinding ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dava sudah tertidur di kamar, kelelahan oleh hari yang penuh ketakutan. Alia sempat membenarkan selimut anaknya, mencium kening kecil itu, dan menyadari satu hal penting. Ia tidak lagi berjuang untuk dirinya sendiri. Ada jiwa kecil yang menggantungkan masa depannya pada keputusan malam itu. Saat kembali ke ruang tamu, Raka terlihat seperti pria yang jauh lebih tua. Mata sembab, bahu merosot, seolah menyadari betapa banyak kerusakan yang telah ia ciptakan. Alia, aku mohon jangan pergi. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan orang yang tersesat. Aku akan jelasin semuanya. Apapun yang kamu mau tahu, aku akan ungkap. Alia tidak menjawab langsung. Ia duduk perlahan di sofa seberang, menjaga jarak.
mulai bicara. Dan jangan berbohong. Raka menarik napas panjang, lalu akhirnya membuka rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Usaha keluarga mereka bukan sekadar bisnis kuliner seperti yang selama ini tampak. Ada manipulasi laporan keuangan yang dilakukan mertua dan ipar untuk menghindari pajak. Ada pinjaman besar yang disamarkan. Dan ada nama Raka yang sengaja dicantumkan agar seolah-olah ia ikut terlibat. Itu sebabnya ibu selalu memaksaku untuk tetap ikut usaha keluarga. Ucap Raka dengan suara pecah. Kalau aku keluar, mereka takut semuanya ketahuan. Nama aku dijadikan tameng. Kalau aku berontak, mereka bisa jatuh. Alia memejamkan mata. Bukan karena kaget, melainkan karena semuanya tiba-tiba masuk akal. Sikap mertua yang selalu mengontrol. Ipar yang sinis. Bahkan Raka yang tampak seperti pria yang selalu terikat pada sesuatu yang tidak ia ceritakan. Semuanya bersumber pada satu akar. Ketakutan. Dan ketika kamu berubah setelah Dava lahir, aku malah makin takut kehilangan dukungan keluargaku. Aku takut semuanya runtuh. Takut kamu gak kuat menghadapi semua ini. Alia merasakan panas di tenggorokan. Jadi selama ini, aku dianggap ancaman. Raka menunduk. Diam sebagai jawaban. Keheningan panjang tercipta, tapi bukan lagi keheningan yang menakutkan. Lebih seperti ruang kosong yang menunggu diisi oleh keputusan yang paling sulit dalam hidup mereka. Alia berdiri, menghampiri jendela. Lampu-lampu rumah tetangga tampak redup. Angin malam berembus pelan membawa ketenangan yang ironis. Setelah sekian tahun menahan diri, malam ini ia berdiri sebagai seseorang yang akhirnya memiliki suara. Aku gak akan lari dari masalah, ucap Alia sambil menatap bayangannya di kaca. Tapi aku juga gak akan tinggal di tempat yang menenggelamkan aku. Raka bangkit spontan. Alia, aku cinta kamu. Aku cinta Dava. Aku mau berubah. Aku mau keluar dari kendali mereka. Aku cuma butuh waktu. Alia menoleh. Tatapannya tidak sekeras sebelumnya, tapi tidak lunak juga. Cinta itu bukan alasan untuk membiarkan orang dihancurkan, Rak. Cinta harusnya membuatmu berani, bukan hanya patuh. Raka menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya terguncang. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menangis. Bukan karena marah, bukan karena terpojok, tapi karena menyadari dirinya telah kalah oleh keberaniannya sendiri. Alia mendekat, lalu menghela napas panjang. Aku tidak pergi malam ini. Katanya pelan, Dava butuh istirahat. Tapi mulai besok, aku akan menentukan hidupku tanpa tekanan keluargamu. Kalau kamu ingin tetap menjadi bagian dari hidupku, kamu harus berani memutus lingkaran itu. Raka mengangguk penuh tangis, meskipun Alia tahu keputusan itu bukanlah proses yang mudah atau cepat. Ada banyak luka yang belum sembuh, banyak ketidakpercayaan yang harus dirajut ulang, dan banyak konsekuensi dari rahasia keluarga yang akan segera menyembul ke permukaan. Namun malam itu, sesuatu berubah. Alia bukan lagi wanita yang datang dengan ragu ke restoran dan diremehkan di depan umum. Ia kini seseorang yang berdiri di atas luka-lukanya sendiri dan memilih jalan yang lebih terang meskipun penuh ketidakpastian. Setelah semua ucapan pecah menjadi sunyi, Alia menatap langit malam melalui jendela terbuka, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ada rasa getir, tapi juga jernih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya berada kembali dalam genggamannya. Dalam hidup, seringkali yang paling menakutkan bukanlah badai yang datang dari luar, melainkan keberanian untuk mengakui kebenaran yang selama ini kita abaikan. Alia menunjukkan bahwa perempuan tidak usah kuat dengan berteriak atau membalas. Kekuatan sesungguhnya muncul dari keberanian untuk menetapkan batas, melindungi diri sendiri, dan memilih jalan yang lebih sehat meski harus berjalan sendirian. Cinta itu bukan sekadar bertahan, melainkan berani memperbaiki atau pergi ketika tak lagi dihargai. Dan kadang, keputusan paling menyakitkan justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih jujur dan bermartabat.